Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya Agnes Vivian Muja NIM 2022322001 akan menjelaskan materi terkait perpetaan. Nah, yang pertama kita mengenal dan memahami dulu konstruksi dalam K3. Jadi, keselamatan kerja atau K3L adalah prioritas utama dalam setiap sektor pekerjaan termasuk ilmu ukur tanah. Dan jika kita mengaplikasikan K3L dalam ilmu ukur tanah, dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan dan mengurangi biaya operasional, dan memastikan kualitas dan akurasi hasil pengukuran. Nah, selanjutnya, upaya-upaya keselamatan kerja K3L pada ilmu ukur tanah. Yang pertama, ada pelatihan keselamatan kerja. Jadi kita harus memastikan semua personel yang terlibat dalam ilmu ukur tanah dilengkapi dengan pelatihan K3L yang memadai. Yang kedua, ada peralatan perlindungan diri atau APD. Jadi, memberikan APD yang tepat kepada pekerja seperti helm, sepatu, keselamatan sarung tangan, dan lain-lain. Itu tuh sangat penting teman-teman. Karena tujuan utama, bukan tujuan utama, tapi yang terpenting dalam apapun itu pasti yang pertama ialah keselamatan nyawa. Jadi ya kita harus bisa menerapkannya secara baik. Yang berikutnya ada pemeliharaan peralatan. Memastikan semua peralatan yang digunakan dalam ilmu ukur tanah berfungsi dengan baik dan teratur dipelihara agar peralatannya tidak mudah rusak. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja K3L sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan dan cedera serta meningkatkan efisiensi pekerjaan. Yang berikutnya ada pengoperasian alat ukur. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ada gambar waterpass di sini. Waterpass atau sering kita kenal sebagai level atau water level penting ya dalam pekerjaan konstruksi, topografi, dan pemetaan. Karena waterpass ini digunakan untuk mengukur perbedaan ketinggian antara dua titik yang diinginkan. Nah, selanjutnya ini teman-teman bisa baca ya langkah-langkah untuk menggunakan waterpass. Yang pertama tuh persiapan, ya kita tentunya harus menyiapkan alat waterpass dalam kondisi baik, persiapkan tripodnya, kemudian periksa kondisi dan isi air pada tabung penampang alat waterpass, dan pastikan tidak ada gelembung udara atau kotoran pada tabung. Yang kedua, kita menyiapkan titik awal dan titik akhir. Jadi kita harus menentukan dua titik, misalnya titik 1 dan titik 2 agar bisa ditinjau gitu. Terus yang ketiga itu pemasangan waterpass. Jadi kita harus bisa memasang waterpass itu. Yang pertama tuh kita harus bisa mendirikan tripod dan harus kokoh tuh ya teman-teman. Kemudian mengarahkan alat waterpass. Jadi niveler atau alat waterpass dengan bantuan penyesuaian pada perangkat yang terdapat pada alat tersebut. Jadi kita atur nivonya agar pas di tengah-tengah gitu guys, biar bisa waterpassnya itu bisa digunakan. Kemudian itu membaca perbedaan ketinggian. Jadi kita harus memperhatikan posisi gelembung. Jika gelembung terletak di tengah, artinya permukaan yang diukur berada pada ketinggian yang sama dengan titik referensi. Kemudian kita baca skala pada alat waterpass di kedua sisi secara bergantian untuk mendapatkan perbedaan ketinggian yang diinginkan antara titik awal dan titik akhir. Ya, selanjutnya kita mencatat dan menganalisis data, dan yang terakhir kita membongkar waterpassnya dan disimpan kembali. Yang berikut ada theodolit. Nah, ini dia teman-teman contoh alat theodolit. Hampir sama dengan waterpass, langkah-langkah penggunaan theodolit hampir sama, hanya perbedaannya theodolit memiliki dua nivo, itu ada nivo tabung dan nivo kotak. Jadi kita harus bisa mengaturnya
sesuai pas di tengah-tengah agar bisa digunakan. Dan juga theodolit itu mempunyai keuntungan karena dia bisa membaca skala horizontal dan vertikal. Kemudian selanjutnya ini masih langkah-langkahnya bisa dibaca sendiri. Yang berikutnya ada stake out. Jadi proses pengukuran stake out dalam ilmu ukur tanah merupakan tahap penting yang dilakukan untuk menentukan posisi atau letak suatu titik atau struktur di lapangan yang telah direncanakan dalam suatu proyek konstruksi. Jadi stake out dilakukan dengan menggunakan data yang telah diolah dari perencanaan desain dan digunakan sebagai panduan untuk melakukan tindakan di lapangan seperti pemasangan patok atau tiang penanda. Jadi kita bisa pasang boplang semuanya jika kita telah melakukan perhitungan sebelumnya gitu guys. Nah ini contoh stake out dan perhitungannya. Jadi langkah-langkahnya tuh yang pertama kita harus analisis pemahaman dan desain. Dan kita menyiapkan penyiapan instrumen, kemudian penentuan titik referensi, pengukuran titiknya, terus pengolahan datanya, penandaan di lapangan, dan verifikasi dan penyesuaian. Jadi pemasangan atau penandaan di lapangan harus sesuai dengan apa yang direncanakan dan sudutnya harus 90 derajat agar dia tidak memakan tempat atau biar bangunannya tuh simetris dan biayanya lebih ekonomis. Yang berikutnya, proses pengukuran stake out dalam ilmu ukur tanah penting dilakukan agar konstruksi atau pekerjaan lainnya dapat dilakukan dengan presisi sesuai dengan rencana. Selanjutnya ada cut fill, metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung perbedaan elevasi antara dua permukaan topografi yang berbeda. Permukaan yang lebih tinggi disebut cut dan permukaan yang lebih rendah disebut fill. Metode ini penting karena dapat memberikan informasi tentang volume tanah yang harus dipindahkan saat membangun infrastruktur seperti jalan rel, pipa, saluran, dan bangunan lainnya. Hal ini diperlukan untuk merencanakan penggunaan lahan dengan efisien dan meminimalkan biaya serta waktu konstruksi. Nah teman-teman, berikutnya itu langkah-langkah umum melakukan cut fill dalam perpetaan. Itu yang pertama pembuatan peta topografi, kemudian ada pemrosesan data, identifikasi area cut and fill, menghitung volume cut and fill, dan pemodelan desain. Yang selanjutnya ada perhitungan material dan transportasi. Jadi perhitungan material yang pertama kita harus mengidentifikasi dan hitung jumlah material yang dibutuhkan berdasarkan spesifikasi desain, gambar, dan ukuran proyek. Yang berikut, hitung kebutuhan material berdasarkan estimasi volume dan berat yang diperlukan dengan mempertimbangkan toleransi dan pengeluaran tambahan yang mungkin terjadi. Yang berikut, jika proyek melibatkan material perawatan lanjutan seperti cat, isolasi, atau lem perhitungan, jumlah dan jenis material tersebut juga perlu dilakukan. Dan yang terakhir, bahan tertentu mungkin memerlukan perhitungan khusus berdasarkan distribusi dan kebutuhan waktu seperti mortar dan aspal. Perhitungan ini harus memperhitungkan kecepatan pengerasan suhu kerja dan jarak transportasi. Yang berikut ada perhitungan transportasi. Jadi kita harus menentukan jarak antar lokasi penyuplai material dengan lokasi proyek. Kemudian evaluasi aksesibilitas dan kondisi jalan atau jalur lalu lintas yang harus dilalui oleh truk transportasi. Yang berikut kita hitung jumlah kendaraan transportasi yang diperlukan berdasarkan kapasitas angkut dan jarak yang harus ditempuh dari lokasi penyuplai ke lokasi proyek. Yang berikut perhitungan transportasi juga melibatkan tingkat pasokan material interval pengiriman
dan jadwal pengiriman untuk memastikan perbedaan material pada waktu yang tepat saat diperlukan di lokasi proyek. Dan yang paling penting dalam pertanian itu yaitu pembuatan laporan. Jadi pembuatan laporan itu kita harus bisa lihat yang pertama tuh pengantar laporannya, terus kita pemilihan format laporannya, pembahasan datanya, metode pengukurannya, dan interpretasi hasilnya, guys. Thank you. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.